Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu rancang bangun sistem informasi simpan pinjam koperasi. Di sini kami mengambil data dari instansi sekolah yang disusun oleh Ketua Ahmad Rahman, saya sendiri, yang beranggotakan 1. Ega Permana, 2. Irfan Mustafa, 3. Siska Nova Ardini, Irfan Mustafa, 3. Siska Nova Ardini, 4. Stefano Ferdinand. Sedikit saya akan jelaskan alasan pemilihan instansi sekolah. Kami mengambil datanya dari instansi sekolah SMP Pasundan Majalaya. Oke, saya akan bacakan ya, dari pengenalannya sampai alasan kami memilih instansi sekolah di SMP Pasundan Majalaya ini. Sekolah menengah pertama atau SMP Pasundan Majalaya adalah sebuah instansi sekolah swasta yang beralamat di Jalan Dewi Dulang nomor 22 Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Merupakan instansi sekolah yang akan kelompok kami buatkan rancangan aplikasi berupa diagram activity analisis kebutuhan fungsional requirement dan non-functional requirement, use case diagram, use case scenario, sequence diagram, dan class diagram. Di sini adalah rancangan aplikasi, jadi bukan pembuatan aplikasi. Di sini kami akan menjelaskan, saya akan menjelaskan rancangan aplikasi. Oke, di zaman yang semakin modern ini, tentu saja penggunaan komputer ataupun smartphone sangatlah berpengaruh dalam dunia kerja. Terlebih untuk sebuah koperasi di mana proses simpan dan pinjaman datanya harus tersimpan dan tidak hilang. Selain itu, dengan dibuatkannya aplikasi koperasi simpan pinjam diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan transaksinya dan mengurangi terjadinya kesalahan yang ditimbulkan oleh manusia. Kesimpulan hasil wawancara. Sebelum saya menjelaskan ke kesimpulannya, di sini saya akan membaca hasil laporan hasil wawancaranya. Laporan hasil wawancara. Rancang bangun sistem informasi aplikasi simpan pinjam koperasi SMP Pasundan Majalaya yang diajukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Object Oriented Analysis Design. Dosen pemampu Dani Aidil Rismayadi. Dosen pengampu Dani Aidil Rismayadi, SIM.com. Oke, sini ada bab 1 yaitu latar belakang. Udah saya jelaskan ya di PPT tadi. Sini ada tujuan, ada metodenya yang kami maksud di sini. Metode yaitu pengambilan data dari wawancara. Kita langsung aja ke bab 2, pembahasan. Waktu dan tempat kegiatan wawancara ini dilakukan pada hari dan tanggal hari Sabtu 3 Juli 2021 pukul 4 sore, tempat di SMP Pasundan Majalaya. Laporan hasil wawancara. Narasumbernya yaitu Nurhania Eskom, pewawancaranya Ahmad Rahman. Hasil wawancara. Pertanyaan yang kami ajukan. Pertanyaan koperasi yaitu dari segi pemanfaatan. Jadi pemanfaatannya di sini pertanyaan yang kami ajukan yaitu bagaimanakah cara SMP Pasundan Majalaya dalam memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk mengembangkan bisnisnya seperti internet dan aplikasi komputer. Beliau menjawab yaitu di internet menggunakan WhatsApp, yaitu membuat grup WhatsApp di komputer, yaitu menggunakan Microsoft Excel
untuk mencatat peminjam dan menyimpan uang. Kemudian dilanjutkan ke pertanyaan dari segi publikasi. Ada 3 pertanyaan. 1. Bagaimana strategi untuk melakukan publikasi yang efektif yang telah dilakukan oleh sekolah SMP Pasundan Majalaya? Untuk jawaban nomor 1 yaitu dijawab dengan strategi efektif publikasi dengan cara mengumpulkan para anggota koperasi. Nomor 2 dari pertanyaan publikasi, dari strategi tersebut apa yang dirasa kurang efektif serta bagaimana cara mereka dalam menangani permasalahan tersebut. Beliau menjawab, kurang modal, sehingga peminjam dibatasi cara mengatasinya dengan menambah modal. Lanjut ke pertanyaan publikasi nomor 3. Apakah SMP Pasundan Majalaya memiliki master plan atau rencana tahunan untuk mengembangkan bisnisnya? Beliau menjawab punya, tetapi tidak disebutkan namanya, mungkin karena privasi ya. Saya lanjut ke pertanyaan dari segi tujuan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan dari terbentuknya koperasi SMP Pasundan Majalaya? Jawaban nomor 1 yaitu dijawab dengan tujuannya memutar uang pinjam koperasi, menyimpan koperasi. Jadi yang dimaksud sini tuh ada yang meminjam dan ada yang menyimpan gitu. Lanjut ke nomor 2. Jika ada, dengan potensi dan kondisi bisnis yang ada sekarang, apakah dari sekolah SMP Pasundan Majalaya ini dapat mencapai tujuannya? Dia menjawab, potensi yaitu menyeimbangkan keuangan baik meminjam maupun yang menyimpan dengan kondisi dari peminjam uang, menyimpan uang wajib, dan menyimpan uang sukarela. Jika yang menyimpan uang sukarela bisa diambil, tetapi dapat diambil ketika tutup koperasi, yaitu 1 tahun sekali ya. Jadi maksudnya tutup koperasi di sini ya setahun tutup koperasi ini. Jadi gimana ya? Ketika udah UAS gitu, udah libur gitulah. Jadi dapat diambil setelah libur UAS gitu lah. Tetap udah ya. Tujuannya belum tercapai. Nah, ini yang lebih menarik. Ini yang jadi menarik. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Latar belakang apa yang menjadi masalah ya sehingga tujuan dari sekolah SMP Pasundan Majalaya ini belum tercapai? Beliau menjawab, yang menjadi masalah dalam latar belakang yaitu gaji honorer guru kecil sehingga modal koperasi kecil. Jadi di sini diadakanlah solusinya itu penyimpan sukarela untuk menambah modal. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan dari segi sistem aplikasi. Kita sekaligusin aja pertanyaannya. Nomor 1, apakah SMP Pasundan Majalaya menggunakan sistem aplikasi dalam pengolahan administrasinya? 2, jika ada, apakah hal tersebut sudah memenuhi kebutuhan konsumen? Beliau menjawab yang pertama yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk pencatatan saja. Itu yang digunakan aplikasinya ya. Kalau kebutuhan konsumen belum ya, karena nggak ada aplikasi tersebut gitu. Di sini karena ada
potensi ya dari segi keuangan peminjam maupun menyimpan, maka ada pertanyaan lanjutan mengenai bunga. Di sini kami mengucapkan satu pertanyaan saja. Nah, berapa persen bunga tagihan jika meminjam, dan berapa persen bunga pendapatan jika menyimpan atau pendapatan simpan gitu. Beliau menjawab, untuk meminjam diberi bunganya 1%. Dari 1 juta bunganya 100.000. Jadi jika ada yang meminjam 1 juta, itu batas apa ya? Batas yang paling besar. Jadi kalau 1 juta lebih nggak bisa gitu. 1 juta 1.000. Bunga yang menyimpan mendapat 1% juga sama. Jika menyimpan 1 juta maka pendapat 100.000. Dan untuk menyimpan pokok, di sini ada simpan pokok ya, karena ada yang simpan wajib dan sukarela. Di sini pokok itu wajib, yaitu seperti tabungan. Ketika keluar sebagai anggota koperasi maka bisa diambil, akan tetapi tidak mendapat bunga. Di sini bukan hanya keluar anggota. Di sini keluar anggota itu misalkan beliau udah pensiun atau memang dia ingin keluar dari keanggotaan koperasi itu. Dan di sini terdapat kesimpulan ya. Kesimpulan dari koperasi ini masih belum terkomputerisasi. Mengapa? Karena belum ada aplikasinya. Kan tadi dari wawancaranya pasti belum memenuhi konsumen kan. Memenuhi konsumen kan belum. Nah, tadi kan ada Microsoft Excel ya. Menggunakan aplikasi Microsoft Excel juga hanya untuk pencatatan saja. Jadi nggak ada struk pembayaran gitu kan. Seperti halnya tersebut aplikasi gitu. Oleh karena itu, kelompok kami menyarankan menggunakan aplikasi yang fungsinya tidak hanya pencatatan saja, agar proses simpanan dan pinjaman diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan transaksinya dan mengurangi terjadinya kesalahan yang ditimbulkan oleh manusia. Activity diagram. Dari hasil wawancara tadi terdapat ada activity diagram ya, aktivitas gitu. Aktivitas yang dimaksud ini. Yang pertama, pendaftaran anggota. Jadi, calon anggota membuka halaman. Ini aplikasi yang kami ajukan. Dari gambaran aplikasi yang kami ajukan dari hasil wawancara tadi ya. Jadi calon anggota membuka halaman daftar pada pendaftaran anggota. Sistemnya yaitu menampilkan halaman pendaftaran anggota baru, menampilkan form pendaftaran. Kemudian calon anggota mengisi form pendaftaran. Jika sudah, maka akan ada notifikasi bahwa pengisian form telah berhasil. Sistemnya yaitu mengirimkan data pendaftaran pada petugas pendaftaran. 2. Penerimaan pendaftaran. Di sini yang berperan yaitu petugas pendaftaran. Kita perbesar ya. Petugas pendaftaran mencari form data pendaftaran calon anggota. Sistemnya yaitu mengirimkan data pendaftaran pada halaman pendaftaran. Kemudian diproses apakah data sudah sama. Jika tidak, kembali lagi ke calon anggota. Mengisi kembali form data pendaftaran terdapat isian yang kurang tepat. Jika diterima, sistem menyimpan data yang sudah berubah, statusnya menjadi calon anggota yang telah diterima. Kemudian, petugas pendaftaran memberikan informasi keanggotaan untuk menjadi anggota koperasi kepada calon anggota untuk diarahkan membayar simpanan pokok, dibuatkan kartu anggota.
Oke, ini transaksi simpanan pokoknya, ada activity-nya. Jadi si calon anggota ini menyerahkan uang pembayaran simpanan pokok melalui sistem. Sistemnya itu mengirimkan data pendaftaran pada halaman pendaftaran. Kemudian petugas kas masuk menerima pembayaran anggota dan memasukkan ke simpanan pokok anggota dan menekan tombol simpan dan mencetak bukti. Sistemnya itu menyimpan data anggota yang telah melakukan simpanan pokok tersebut dan diarahkan untuk membuat KTA. Melihat pembayaran simpanan pokok. Nah, di sini petugas pemeriksa ya hanya melihat saja. Sistemnya itu menampilkan, berarti menampilkan halaman mencetak KTA. Nah, calon anggota melakukan bukti transaksi simpanan pokok melalui sistem. Di sini ke petugas pendaftaran menerima bukti pendaftaran. Sistemnya itu menampilkan data simpanan yang dicatat. Kemudian ke petugas pendaftaran lagi mencetak dan memberikan KTA. Sistemnya itu merubah status calon anggota menjadi anggota. Lanjut 6. Transaksi simpanan. Nah, untuk simpanan ini setelah menjadi anggota. Jadi, anggota memberikan pembayaran simpanan kepada petugas kas masuk melalui sistem. Petugas kas masuk menerima pembayaran. Sistemnya yaitu cek status anggota dan menentukan jenis simpanan yang dipilih anggota. Simpanan yang dipilih anggota yaitu diproses apakah pokok atau sukarela. Di mana pokok itu yang wajib ya masukkan nominal. Sukarela juga ketika sukarela ya sama ya. Sistemnya sama. Nominal berapa gitu. Lalu sistemnya ya menyimpan data transaksi tersebut, pokok ataupun sukarela. Ambil simpanan. Nah, di sini anggota masuk dengan ID. Kan udah jadi anggota, udah cetakan anggota ya, itu udah dibuatkan ID-nya gitu. Jadi ketika masuk dengan ID gitu dan menginputkan nominal simpanan yang akan diambil. Kemudian petugas kas keluar memasukkan ID anggota pada ampil simpanan. Sistemnya itu menampilkan data anggota. Terus petugas kas keluar memasukkan nominal simpanan yang akan diambil oleh anggota. Jika kemudian diproses cukup atau tidak. Jika cukup, ngulangi lagi dari anggota petugas keluar. Jika tidak, jika tidak, mengulangi lagi dari anggota petugas kas keluar dan menampilkan data anggota itu ke kas, kemudian ke petugas keluar lagi, lalu diproses lagi. Ketika cukup, langsung mencetak form ambil simpanan dan memberikan kepada anggota. Jumlah simpanan. Ini ya anggota, muka halaman jumlah simpanan. Sistemnya ya menampilkan jumlah simpanan anggota pada transaksi simpanan. Kemudian si anggota melihat jumlah simpanannya gitu. Laporan simpanan. Di sini yang berperan itu petugas pemeriksa ya. Melihat laporan simpanan sesuai periode yang diinginkan pada halaman laporan simpanan anggota. Sistemnya yang menampilkan laporan simpanan anggota pada transaksi simpanan. Kemudian petugas pemeriksa mencetak laporan simpanan anggota.
Jadi langsung dicetak ya, nggak perlu jadi langsung disimpan gitu, datanya nggak akan hilang gitu, dan tidak ribet. Ini menjadi lebih simpel dari aplikasi Microsoft Excel gitu. Pengajuan pinjaman. Nah, ini yang mengajukan pinjaman. Si petugas pemeriksa membuka halaman pengajuan pinjaman. Sistemnya memeriksa histori pembayaran pengajuan pinjaman, jumlah simpanan anggota. Kemudian anggota menginputkan jumlah pinjaman dan total angsuran untuk melunasi pinjaman. Kemudian anggota menyimpan data pengajuan pinjaman dan total angsuran pinjaman. Keputusan pinjaman. Setelah pengajuan pinjaman, petugas pemeriksa memutuskan apakah diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka balik lagi gitu ke pemeriksa mengajukan pinjaman gitu. Ketika disetujui, maka pengajuan dengan status disetujui oleh petugas pemeriksa. Petugas transaksi pinjaman. 12 transaksi pinjaman. Petugas kas keluar. Masukkan ID anggota pada transaksi pinjaman. Sistemnya ya menampilkan data pinjaman anggota yang sudah disetujui. Kemudian, petugas kas keluar menerima pinjaman anggota. Sistemnya merubah status pinjaman anggota. 13 maksudnya. Jumlah pinjaman. Ya masukkan nominal ya. Kayak tadi. Kayak yang sebelumnya gitu. Di wawancara tersebut. Membuka halaman jumlah pinjaman, masukkan nominal ya. Kemudian sistemnya itu menampilkan jumlah simpanan anggota pada transaksi simpanan. Kemudian anggota melihat jumlah simpanannya. Jumlah angsuran. Anggota buka halaman jumlah angsuran, sistemnya menampilkan jumlah angsuran anggota. Kemudian anggota melihat jumlah angsuran. Di sini. Oke. Laporan sudah. Udah ya. Jadi activity diagram atau apa sih rancangan aplikasi yang kami akan ajukan gambarnya seperti ini ya dari wawancara tersebut. Kita lanjut ke analisis kebutuhan functional requirement dan non functional requirement. Kebutuhan functional requirement. Di sini ada identifikasi masalah objek penelitian. Kebutuhan yang diperlukan oleh sistem ada tingkatannya, yaitu high priority, medium priority, low priority. No priority. Jadi untuk masalah objek, identifikasi masalah objek penelitiannya, yaitu bagaimana caranya agar aplikasi sistem informasi koperasi dapat mendapatkan anggota, transaksi simpan dan pinjam, pembuatan laporan, dan menyimpan data koperasi. Tingkatan dari high priority yaitu sistem harus dapat menampilkan data anggota berupa laporan, data transaksi koperasi. Petugas dapat menginput anggota baru yang telah melakukan pendaftaran. Kemudian ada poin 2-nya. Sistem dapat melakukan transaksi simpan, pinjam, dan pencatatan waktu transaksi. Poin 3, sistem dapat menampilkan struk transaksi baik simpanan ataupun pinjaman. Medium priority. Sistem dapat menampilkan data anggota koperasi dengan detail pembayaran simpan ataupun pinjam. Poin 3, sistem dapat menampilkan transaksi anggota
pada koperasi simpan pinjam oleh petugas pemeriksa. Poin 3, sistem melakukan penyimpanan dalam bentuk digital. Low variety. Anggota menginputkan data dari pendaftaran meliputi nama, NIK, nomor handphone. Nah, variety tidak ada ya. Oke. Ini adalah kebutuhan non-functional requirement. Kualitas atributnya yaitu dari segi keamanan, informasi, kinerja, kemungkinan, kemudahan, efisiensi, kemudahan juga, tapi ada perbedaannya ya. Portability. Pertama, keamanan. Definisi kebutuhannya yaitu aplikasi memiliki security yang baik, hanya yang memiliki akses yang bisa mengaksesnya. Ruang lingkupnya bagaimana, yaitu sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan password informasinya. Definisi kebutuhan digunakan untuk menampilkan informasi bila pengguna salah password. Ruang lingkupnya bagaimana? Jadi, aplikasi akan menampilkan anggota tersebut apakah anggota tersebut telah terdaftar. Kinerja. Definisi kebutuhannya dapat melakukan transaksi simpan dan pinjam serta menampilkan laporan simpan pinjam dari transaksi tersebut. Ruang lingkupnya bagaimana gitu. Jadi selama sistem masih beroperasi, maka kecil kemungkinan untuk terjadi gangguan dalam operasional yang sedang berlangsung, sehingga waktu yang digunakan akan lebih cepat. Kemungkinan. Nah, definisi kebutuhannya pengiriman data yang dilakukan oleh sistem yang harus menjamin bahwa data yang diinputkan telah benar pada saat ditampilkan di data koperasi. Ruang lingkupnya bagaimana? Jadi sistem akan menampilkan notifikasi jika pendaftaran telah diterima. Kemudahan di sini adalah untuk anggota ya. Definisi kebutuhannya, tampilan pada aplikasi koperasi akan memudahkan dalam melakukan pengoperasian simpan ataupun pinjam. Penampilan ruang lingkupnya itu penampilan aplikasi yang friendly serta mudah untuk dioperasikan. Efisiensi di sini adalah petugas. Sistem akan menyimpan data sesuai dengan waktu transaksi sehingga tidak ada data hilang. Petugas di sini adalah administrasi ya. Ruang lingkupnya sistem yang update agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan real time. Portability. Definisi kebutuhannya response time baik. Ruang lingkupnya itu bagaimana? Yaitu aplikasi dibangun dalam sistem website dan Android untuk memudahkan dalam penggunaan. Oke, kita lanjut ke diagram use case. Seperti di activity diagram, di sini dia gambarkan di use case diagram use case diagramnya. Di sini ada aktornya yaitu petugas pendaftaran, calon anggota, petugas pemeriksa, petugas kas keluar, petugas kas masuk, dan anggota. Sebelum menjadi anggota, terlebih dahulu mendaftar lalu mencetak KTA, kemudian petugas menerima dan memeriksa kelengkapan data. Semua dari aktor tersebut pertama yaitu login terlebih dahulu, lalu setelah login setelah include ya proses
Kemudian use case skenario. Use case skenario. Pertama, use case skenario pendaftaran. Stakeholder calon anggota. Pendaftaran anggota calon anggota. Tujuannya mengizinkan melakukan pendaftaran keanggotaan. Rangkaian kejadian aktor, respon system. Rangkaian kejadian aktor yang pertama, calon anggota membuka halaman cara daftar dan akan masuk ke halaman pendaftaran anggota. Kemudian nomor 2, calon anggota mengisi form pendaftaran. Yang ketiga, sistem menampilkan halaman pada pendaftaran anggota baru. Halaman tersebut menampilkan form pendaftaran. 4, sistem akan mengirim data pendaftaran pada petugas pendaftaran. Use case skenario. Use case skenario penerimaan pendaftaran. Setelah pendaftaran, kemudian penilaian pendaftaran. Stakeholdernya calon anggota petugas pendaftaran. Tujuannya mengizinkan menjadi anggota. Nah, di sini yang berperan pentingnya itu petugas pendaftaran. Deskripsi. Dalam use case ini dijelaskan bagaimana petugas mengizinkan pendaftaran untuk anggota. Rangkaian kejadian aktor, respon sistem. Yang pertama, petugas pendaftaran mencari form pendaftaran calon anggota. 2, sistem mengirimkan data pendaftaran pada halaman pendaftaran. 3, petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan dan kesamaan data yang telah diisikan sesuai dengan KTP-nya. 4, persetujuan dari petugas baik menerima ataupun tidak diterima. Jika diterima, maka akan dilanjutkan ke sistem. Apabila tidak, ya maka akan mengisi ulang data yang kurang tepat. 5, sistem menyimpan data yang sudah berubah statusnya menjadi calon anggota yang telah diterima pendaftaran. 6, petugas pendaftaran memberikan informasi keanggotaan untuk menjadi anggota koperasi apabila calon anggota dan diarahkan untuk membayar simpanan pokok untuk dibuatkan kartu anggota. Kemudian use case skenario transaksi simpanan pokok verifikasi. Nah, ini stakeholder, petugas kas masuk calon anggota. Tujuannya mengizinkan melakukan transaksi simpanan pokok. Deskripsi. Dalam use case ini dijelaskan bagaimana melakukan transaksi simpanan pokok anggota. Rangkaian kegiatan aktor, respon sistem. Jadi penjelasannya yaitu nomor 1, calon anggota menyerahkan uang pembayaran di simpanan pokok kepada petugas kas masuk melalui sistem. Kemudian nomor 2, sistem mengirimkan data pembayaran pada halaman simpanan pokok. Kemudian nomor 3, petugas kas masuk menerima pembayaran calon anggota tersebut melalui sistem. Nomor 4, petugas kas masuk memasukkan data simpanan pokok calon anggota. Bila sudah, petugas menekan tombol simpanan dan mencetak tombol bukti transaksi pembayaran. Lanjut ke nomor 5, sistem akan menyimpan data anggota yang telah melakukan simpanan pokok tersebut. Nah, untuk use case skenario untuk simpanan skalanya sama ya, seperti itu ya, sama seperti transaksi simpanan pokok verifikasi. Use case kalian melihat pembayaran, ini hanya melihat saja ya. Stakeholdernya petugas pemeriksa.
Tujuannya mengizinkan melakukan penagihan kepada anggota. Deskripsi. Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana petugas melakukan tagihan pada anggota. Lanjut saja. Cetak ATA. Stakeholdernya petugas pendaftaran calon anggota. Tujuannya mencetak KTA anggota. Deskripsinya, dalam use case ini dijelaskan bagaimana petugas melakukan pencetakan KTA anggota. Itu. Use case skenario transaksi simpanan. Di sini stakeholdernya petugas kas masuk anggota. Tujuannya anggota melakukan transaksi simpanan. Deskripsi. Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana melakukan transaksi simpanan wajib. Gitu. Use case skenario ambil simpanan. Nah, di sini stakeholdernya petugas kas keluar dan anggota. Tujuannya anggota melakukan penarikan simpanan. Deskripsinya, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana anggota melakukan penarikan simpanan. Lanjut saja ke use case skenario jumlah simpanan. Stakeholdernya anggota. Tujuannya anggota melakukan transaksi simpanan. Jadi deskripsi di dalam use case ini dijelaskan bagaimana anggota melakukan transaksi simpanan pokok. Untuk jumlah simpanan pokok skalanya sama ya, seperti ini juga. Juga skenario laporan simpanan. Nah, di sini stakeholdernya itu petugas pemeriksa. Tujuannya melihat laporan simpanan anggota. Deskripsinya, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana petugas pemeriksa melihat laporan simpanan anggota. Rangkaian kejadian aktor, respon sistem. Oke. Use case skenario pengajuan pinjaman. Stakeholdernya petugas pemeriksa dan anggota. Tujuannya anggota melakukan transaksi pengajuan pinjaman. Deskripsinya, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana anggota melakukan transaksi pengajuan pinjaman. Rangkaian kejadian aktor, respon sistem. Use case skenario keputusan pinjaman. Stakeholder petugas pemeriksa. Tujuannya memberikan keputusan terhadap pengajuan pinjaman anggota. Deskripsi, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana petugas pemeriksa memberikan status pinjaman terhadap anggota. Rangkaian kejadian aktor, respon sistem. Use case skenario transaksi pinjaman. Stakeholdernya petugas kas keluar. Tujuannya merubah status pinjaman terhadap anggota. Deskripsinya yaitu di dalam use case ini dijelaskan bagaimana petugas kas keluar merubah status pinjaman anggota. Rangkaian kejadian aktor, respon sistem. Use case skenario jumlah pinjaman. Sini stakeholdernya anggota. Tujuannya melihat jumlah pinjaman oleh anggota. Deskripsinya, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana anggota melihat jumlah pinjamannya. Rangkaian kejadian aktor, respon sistem. Use case skenario laporan pinjaman. Stakeholder petugas pemeriksa. Tujuannya melihat laporan pinjaman anggota. Deskripsinya, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana petugas pemeriksa melihat laporan pinjaman. Rangkaian kejadian aktor, respon sistem. Use case skenario angsuran. Stakeholdernya petugas kas masuk dan anggota. Tujuannya melakukan pembayaran angsuran. Deskripsi, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana anggota melakukan pembayaran angsuran. Rangkaian kejadian aktornya, respon sistem. Use case skenario jumlah angsuran. Stakeholdernya anggota. Tujuannya melihat jumlah angsuran yang telah dibayar oleh anggota. Rangkaian kejadian
deskripsinya di dalam use case ini dijelaskan bagaimana anggota melihat jumlah angsuran yang telah dibayarkannya. Rangkaian kejadian aktual respon time. Use case skenario laporan angsuran. Pekerjaan petugas pemeriksa. Tujuannya melihat laporan angsuran anggota oleh petugas pemeriksa. Deskripsinya di dalam use case ini dijelaskan bagaimana petugas memeriksa melihat laporan angsuran anggota. Rangkaian kejadian aktual respon sistem. Oke, lanjut ke sequence diagram. Yang pertama, pendaftaran. Oke, kita zoom. Pendaftaran. Klik halaman pendaftaran. Koperasi. Isi data pendaftaran, nama, NIK, nomor HP. Mendaftar, baru tambah daftar. Mengirimkan data anggota koperasi. Sequence diagram penerimaan pendaftaran. Petugas pendaftaran find data koperasi memeriksa kelengkapan data. Kemudian mengelola calon anggota memeriksa data anggota. Verifikasi pembayaran untuk anggota. Mengelola anggota mencetak data. Diagram transaksi simpanan pokok. Pendaftar. Pembayaran simpanan wajib atau pokok koperasi. Mengirimkan data pembayaran simpanan wajib. Kemudian mengambil, memasukkan transaksi, input nominal transaksi. Koperasi menyimpan dan menampilkan data pembayaran. Sequence diagram melihat pembayaran simpanan wajib atau pokok. Petugas pendaftaran melihat simpanan pokok daftar pembayaran. Koperasi menampilkan daftar tagihan. Memeriksa daftar transaksi. Koperasi menampilkan data simpanan pokok. Oke, sequence diagram cetak KTA. Petugas pendaftaran menerima bukti pembayaran, koperasi mengirim data pembayaran, mengelola calon anggota memeriksa bukti transaksi, menampilkan data yang dicari. Memeriksa bukti transaksi, notifikasi pembayaran. Petugas pendaftaran menerima notif transaksi simpanan pokok dan mencari data ID calon anggota. Oke. Transaksi simpanan, kas masuk. Oke. Transaksi simpanan berarti koperasi dulu ya. Koperasi melakukan pembayaran dengan jenis transaksi. Input transaksi ke petugas masuk, menerima notif dan memilihkan jenis transaksi. Kemudian kas masuk, menyimpan data transaksi. Kemudian input transaksi, mencetak bukti transaksi. Memasukkan transaksi cetak KTA. Ambil simpanan. Kas keluar, menerima notif penarik koperasi dulu ya. Koperasi menarik simpanan. Input penarikan, menerima notif penarikan. Kas keluar, masukkan penarikan. Input penarikan,
mencetak bukti penarikan. Cetak struk, kemudian cetak struk ya. Jumlah simpanan anggota, klik halaman laporan simpanan. Transaksi info, informasi simpanan, menampilkan laporan simpanan. Laporan simpanan, petugas pemeriksa, klik halaman jumlah simpanan, melihat laporan keuangan, menampilkan jumlah simpanan. Pengajuan pinjaman, petugas pemeriksa, cek data pinjaman. Koperasi, cek ID anggota yang mengajukan meminjam. Pinjaman, jika ada maka data disimpan di koperasi. Petugas pemeriksa membuka halaman pengajuan pinjaman dan memberikan status pengajuan. Koperasi mengirim status verifikasi, menyetujui pinjaman atau tidak gitu ya. Kalau sekuensi diagramnya ya menyetujui. Transaksi pinjaman, kas keluar, memasukkan ID anggota. Penarikan uang, menampilkan data pinjaman anggota yang sudah disetujui dan menampilkan jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman, anggota klik halaman jumlah simpanan, melakukan transaksi informasi simpanan, menampilkan jumlah pinjaman. Laporan pinjaman, yaitu petugas pemeriksa, klik halaman laporan pinjaman. Laporan pinjaman menampilkan laporan pinjaman. Angsuran pembayaran, koperasi memasukkan ID dan angsuran yang akan dibayar. Input transaksi, menerima data angsuran. Kas masuk, menyimpan data angsuran anggota. Input transaksi, cetak bukti angsuran. Cetak. Jumlah angsuran. Ini angsuran pembayaran ya. Jumlah angsuran. Anggota klik halaman laporan angsuran. Angsuran menampilkan laporan angsuran. Laporan angsuran. Petugas pemeriksa klik halaman jumlah simpanan. Melihat laporan keuangan, menampilkan jumlah simpanan. Oke, kita lanjut kelas diagram. Oke, yang terakhir kelas diagram. Gitu ya. Kelas diagram. File type, method type. Jadi di sini menggunakan object oriented programming. Koperasi mengelola anggota, memperkerjakan petugas. Dari pengelola ini, anggota melakukan penyimpanan, melakukan penarikan, melakukan simpanan pokok, melakukan pinjaman, ditulis untuk angsuran. Kemudian penyimpanan ini dikelola petugas masuk. Penarikan dikelola petugas kas keluar. Simpanan pokok dikelola petugas pemeriksa. Pinjaman juga sama, dikelola petugas pemeriksa. Kemudian ditulis angsuran, ditulis untuk angsuran. Oke. Koperasi memperkerjakan petugas. Petugas itu adalah sesuatu. Nah ini petugas. Nah ini ya petugasnya yang diperkerjakan. Ada petugas kas masuk, petugas kas keluar, petugas pemeriksa.
Kemudian metode TAIF petugas pendaftaran. Sekian presentasi dari kelompok 7 mata kuliah Object Oriented Analysis Design. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kurang menarik dari penjelasan presentasi yang saya presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.